Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya datang mengunjungi saudara-saudara sekalian, menyampaikan sebuah berita duka cita. Tetapi di balik itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa bagi saudara-saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sungguh tidak nyaman hari ini. Tetapi kami berdoa supaya kami belajar melalui semua peristiwa-peristiwa yang nampak buruk. Tetapi kami percaya bahwa bagi kami yang sungguh-sungguh beriman ada pengecualian. Berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 29 dan 30. Bilangan 14 ayat 29 dan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amin. Tuhan menyuruh saya menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya saya sebut tadi berita duka cita. Alkitab kita adalah kabar baik atau berita sukacita. Tetapi kalau saya baca ayat tadi, ayat 29, saudara akan menangis. Mengapa? Dari seluruh umat Tuhan yang berumur 12 tahun ke atas, semuanya mati binasa di padang gurun. Tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian. Tetapi kabar baiknya, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa kabar baiknya adalah ada pengecualian
dari 2 orang. Katakanlah semua umat Tuhan itu seluruhnya yang dewasa itu mungkin 1 juta orang. Mereka seluruhnya sekitar 2 juta orang. Yang lain perempuan dan anak-anak. Dari 1 juta orang, ada 2 orang yang bertahan teguh, kokoh. Mereka juga pemimpin-pemimpin umat Tuhan. 1 pemimpin suku Efraim, 1 pemimpin suku Yehuda, namanya Kaleb. Tadi Yosua itu pemimpin suku Efraim, melawan 10 orang pemimpin yang benar-benar mengenaskan hati kita. Kenapa? Mereka mulai dengan kalimat, kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita tidak dapat. Dalam perjanjian baru, saya ingin ingatkan para pemirsa sekalian, lihat kepada saya ke sini baik-baik. Hati-hati kalau saudara rajin mengucapkan kita tidak dapat, atau saya tidak mampu, saya tidak mungkin. Mengapa? Saudara melanggar firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau saudara mengatakan, selalu mengatakan tidak mungkin, mustahil, saya tidak mampu, saya tidak dapat, maka sebenarnya pada waktu itu saudara sekalian, saudara sedang mengatakan, saya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah akibat yang terjadi tadi ayat 29. Tuhan benar-benar menghukum umatnya yang rajin mengucapkan kata-kata tidak sanggup dan tidak mungkin. Apalagi 10 pengintai itu saudara sekalian, begitu merendahkan Tuhan. Mereka katakan apa? Bangsa di sana itu seperti raksasa, kami seperti belalang, atau terjemahan lain, mereka sebesar raksasa, kami sebesar kelingking. Kecuali dalam cerita-cerita orang Bunian misalnya, atau kurcaci. Ya, kita waktu masih kecil dulu, waktu saya masih SD, suka baca buku-buku itu, atau dengar cerita dari guru-guru. Tapi secara normal memang ada. Kita sebesar kelingking, lawan kita sebesar raksasa. Begitu merendahkan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin cukup melukai atau menyayat hati saudara sekalian. Mari mulai belajar membanggakan Tuhan. Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya saya mengajar jemaat dalam doa di gereja kami. Saya ajarkan, mari kita berdoa begini. Bapakku yang Maha Kuasa, Bapakku yang Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia, tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Itulah sikap dari orang yang dikecualikan Tuhan. Dalam ayat 30 bagian terakhir, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Apa yang diteriakkan oleh Kaleb? Mungkin Kaleb yang banyak berteriak, mungkin suaranya besar. Waktu itu belum ada speaker atau mic. Dia bilang, kita pasti dapat. Saudara sekalian, bila sekarang kita mengalami kekurangan, pergumulan dalam hal keuangan, bila saudara sekarang mengalami masalah dalam rumah tangga, bila saudara mengalami masalah dalam kesehatan fisik saudara sekalian, mari bersama dengan saya hari ini belajar mengucapkan, menyapa Tuhan, menyebut Dia adalah Allah Bapakku yang Maha Kuasa, Allah Bapakku yang Maha Tinggi. Tidak ada yang Tuhan saya, tiada tanding, tiada banding. Itulah yang membuat saudara selamat sampai ke tanah perjanjian surgawi. Saudara tidak akan pernah tenggelam di jalan, karena saudara hidup dengan membanggakan Tuhan.
mengagungkan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang tiada tanding, tiada banding. Oh haleluya, saya bersyukur punya Tuhan seperti itu, sehingga saya tidak pernah menyerah menghadapi badai, tidak pernah menyerah menghadapi gelombang, tidak pernah menyerah menghadapi tsunami, seperti apapun keadaan hidup ini. Itu yang saya yakini beberapa bulan yang lalu, saudara sekalian, di mana tanah air kita mengalami gelombang yang luar biasa daripada COVID. Tetapi sudah lihat bahwa saya dapat menyampaikan firman Tuhan, dan saudara-saudara sekalian bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang saya katakan pada hari ini. Karena apa? Saya punya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi. Mari belajar percaya bersama dengan saya. Mari ingat firman Tuhan ini. Bagi orang beriman, saya baca sekali lagi ya, supaya sudah jangan pernah lupa. Kecuali, Alkitab dengan jelas garis bawahi dalam Alkitab saudara sekalian, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. 1 juta orang binasa, tapi saudara sekalian, pastikan, para pemirsa sekalian, anak cucuku di sana yang menyaksikan program ini, percaya bahwa kita termasuk orang yang dikecualikan Tuhan. Mari belajar percaya, mari sungguh-sungguh percaya dan yakin Tuhan akan menolong saudara-saudara sekalian melewati segala badai dan gelombang hidup ini, dan sudah berakhir sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah, beri kami kekuatan, dan tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti bahwa Tuhan, kami ikut Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, dan tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhan. Jadikan pengecualian bagi kami Tuhan, karena kami mau belajar percaya sungguh-sungguh dan bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.